Dilaporkan, Ardi Wijaya, orang terkaya di Provinsi Angkasa, tiba-tiba menikah secara kilat dan membeli Kepulauan Damai dengan harga 50 miliar rupiah sebagai hadiah pernikahan untuk istrinya. Identitas istri baru Ardi Wijaya masih menjadi misteri. Ardi, hadiah ini terlalu mewah. Aku tidak bisa menerimanya. Dewi, aku lebih tua 15 tahun darimu. Kamu masih mau menerimaku. Apalagi, akulah yang tidak pantas untukmu. Kamu adalah wanita yang ingin kujalani hidup bersamanya. Sudah seharusnya kamu menerima semua perhatian dan kehormatanku. Semua ini adalah hakmu. Ini adalah milik keluarga Wijaya, gelang yang melambangkan status nyonya rumah. Terimalah. Ini tidak bisa kuterima. Kita kembali kali ini untuk menghadiri pesta pertunangan Rizky. Ini seharusnya diberikan kepada calon istri Rizky. Tak disangka, Rizky sudah sampai usia untuk berkeluarga dan berkarir. Meski dia belum pernah bertemu denganmu, tapi dia selalu bilang padaku untuk menghormati ibu ini. Dewi, kuharap dalam pesta pertunangan ini, kamu bisa hadir sebagai ibu Rizky. Baik. Dewi, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Ayah. Kenapa tidak sopan seperti ini? Masuk tidak tahu mengetuk. Maaf, Tidak apa-apa. ayah. Aku dengar ayah dan ibu sudah kembali, jadi terlalu terburu-buru. Ini kalung untuk ibu. Semoga ibu suka. Kamu baik sekali. Anakmu besok bertunangan. Tolong ibu bantu memeriksanya. Baik, sibuklah. Halo. Dewi, aku akan bertunangan. Cepat pulang ke rumah. Wah, masih ingat pulang ya? Kukira kamu di luar, sudah punya pacar. Kamu jangan sampai mencontoh ibumu itu. Ngapain melotot? Apa Maya salah ngomong? Ibumu kan pengkhianat, si pengkhianat, uang keluarga sendiri. Tidak ditinggalkan untuk Bambang, malah mau disumbangkan ke orang luar. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kurasa kamu ini juga bukan orang baik. Jangan hina ibumu seperti itu. Memangnya, kamu mau memukulku? Ayo, pukul sini. Cukup. Berani-beraninya membantah bibimu, kurang ajar kamu. Ayah, jangan buang-buang waktu dengannya. Lebih baik kita cepat-cepat umumkan urusan penting. Iya, baik, hahaha. Hari ini kami mengundang kalian ke sini untuk mengumumkan sebuah kabar baik. Aku, Maya Sari, akan menikah dengan putra mahkota grup semesta, Rizky Pratama. Kami bertunangan. Aku malah menjadi ibu mertua adik tiriku. Aku dengar, Ketua Dewan Direksi Grup Semesta, Ardi Wijaya, adalah orang terkaya di Provinsi Angkasa kita. Keluarga kita akan jadi besan dengan orang terkaya. Ya ampun, Maya kita akan jadi besan dengan putra orang terkaya. Nanti, bukan berarti dia akan jadi istri orang terkaya? Betul. Keluarga Sari dan orang terkaya jadi besan. Ini bakal bikin kaya raya. Bambang, kalian berdua nanti bisa ikut menikmati kemewahan berkat Maya. Lihatlah Maya, masuk ke keluarga bangsawan. Nanti, untuk keluarga Sari kita, membawa kekayaan yang tak terhingga. Sekarang lihat dirimu, kamu cuma beban. Aduh, ibu mertua terhormat, jangan bilang begitu. Dewi Lestari kalian, sangat kusukai, bentuk tubuhnya juga oke banget. Kebetulan, aku butuh istri yang bisa mengerti dan merawatku. Bagaimana kalian? Menikahkan Dewi Lestari denganku, aku akan beri
Uang bekal pernikahan 10 juta rupiah, gimana? 10 juta? Aku tidak mau menikah. Aku sudah menikah. Surat nikahnya minggu lalu. Apa? Dasar beban, perkara besar seperti pernikahan. Kenapa tidak didiskusikan dengan keluarga? Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Selama ini kami sia-sia membesarkanmu, ya? Diam-diam sendiri, menikah, sengaja biar aku tidak dapat uang mahar, ya? Kamu malah memukulku? Aku ini ayahmu, memukulmu kenapa? Bilang, siapa yang menikahimu? Rizky, orang itu adalah Ar. Rizky. Maksudmu, ibumu, calon ibu mertuaku, istri orang terkaya Provinsi Angkasa, akan datang ke pesta pertunanganku? Maksudmu, ibumu, calon ibu mertuaku, istri orang terkaya Provinsi Angkasa, akan datang ke pesta pertunanganku? Tenang saja, aku pasti akan membuat ibu mertua puas padaku. Katanya, Nyonya Wijaya, yang bahkan tidak bisa diwawancarai media, tokoh besar seperti itu, bisa datang ke pesta pertunangan Maya. Maya, nanti di pesta, kamu harus melayani ibu mertuamu dengan baik, asalkan dia puas. Keluarga Wijaya ini bisa berjalan dengan leluasa. Tapi, besok sudah pesta pertunangan, ibu mertua mau datang. Aku bahkan belum menyiapkan hadiah perkenalan yang layak. Gimana ini? Itu juga benar, tokoh besar seperti Nyonya Wijaya, apa sih yang belum pernah dia lihat? Seperti merek, perhiasan, tas. Di matanya itu bukan apa-apa, di saat genting begini, gimana ini? Menurutku, gelang di tangan kakak ini bagus juga. Bagaimana kalau kakak memberikannya padaku? Ini peninggalan ibuku. Masih akan jadi uang bekal pernikahanku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Ini juga untuk kebaikan keluarga Sari. Kalau istri Direktur Wijaya menyukaiku sebagai menantu perempuannya, dan setuju aku menikah ke keluarga bangsawan, maka keluarga Sari kita nanti langsung akan melesat. Orangnya sudah meninggal, untuk apa kamu menyimpannya? Lebih baik dijadikan batu loncatan bagi kemajuan keluarga Sari. Cepat serahkan. Tidak, aku tidak akan memberi. Tidak memberi, baiklah. Dewi Lestari, kalau kamu tidak memberikan gelang ini, aku akan menyobek satu-satunya foto mendiang ibumu. Nangis apaan? Cepat serahkan gelangnya. Kalau tidak, aku akan bawa orang ke makam ibumu, untuk melihat bagaimana anak durhaka sepertimu berbakti padanya. Ibuku, demi keluarga ini, demi kamu, bekerja keras seumur hidup. Tak disangka, tidak hanya merebutmu dariku, tapi juga ingin merebut peninggalan terakhir ibuku. Hanya barang seperti ini yang pantas untuk status mulia ibu mertuaku. Kakak, gelang ini tetap di sisimu juga tidak berguna. Lebih baik kamu cepat berikan pada ayah. Kamu salah. Gelang ini, cepat atau lambat harus kamu kembalikan padaku. Maksudmu apa? Tidak mengerti? Maksudku, kau akan memohon padaku cepat atau lambat untuk mengambil kembali gelang ini. Apa maksudnya barang milikmu? Barang yang sudah diberikan ke istri orang terkaya. Siapa yang berani menyentuhnya? Sudah, cepat bercerai dengan si orang miskin itu. Bulan depan langsung menikah dengan Pak Hadi. Tidak bisa bercerai. Apa katamu? Kubilang, tidak bisa bercerai. Suamiku, kalian tidak berani menyinggungnya. Mengarang, Maya kami sekarang adalah menantu perempuan orang terkaya, ditambah lagi dengan putra konglomerat keluarga Wijaya, orang yang tidak bisa disinggung. Dewi, aku tahu kau iri melihat adikmu menikah dengan baik. Hati tidak seimbang, tapi kita tidak boleh membual dan berbohong. Dewi Lestari, kalau kau tidak bercerai, keluarga Sari tidak akan mengakui anak perempuan yang memalukan seperti dirimu. Bagus. Aku malah mengharapkannya. Kakak, besok adalah pesta pertunangan. Nanti orang tua mertua juga akan hadir. Acara sebesar ini, tapi kau tidak diundang, termasuk suami miskinmu itu. Aku tidak akan datang. Nanti jangan memohon agar aku datang.
Memang keluarga Wijaya langsung mengeluarkan yang terbaik. Iya, Maya, keluarga Wijaya bahkan pesta pertunangan saja semewah ini. Nanti saat pernikahanmu, pasti akan lebih megah lagi. Keluarga Wijaya kan orang terkaya. Bagi kita ini mewah, tapi bagi keluarga Wijaya, ini cuma hal sepele. Maya sayang, kau memang hebat. Sungguh membanggakan ibu. Ibu, semua karena Rizky sayang padaku. Maya Sari, Dewi mana? Dia mau datang buat apa? Memalukan keluarga Sari? Kau, hari ini Direktur Wijaya, dan Nyonya juga akan hadir. Ibu mertuaku, selalu orang yang rendah hati. Orang luar, tidak tahu identitasnya. Pasti dia sangat menghargai, dan menyukaiku sebagai menantunya. Baru mau menghadiri pesta ini, memberi kami restu. Lalu ibu mertuamu? Kami bisa menyapanya. Kalau begitu, bagaimana dengan ibu mertuamu? Kami juga ingin menyapanya. Aku sendiri belum pernah bertemu ibu mertuaku. Mana mungkin aku bisa mengenalinya? Jangan buru-buru, ibu mertuaku sudah membawa gelang pusaka keluarga Wijaya. Dan sedang dalam perjalanan ke sini. Apakah itu gelang pusaka yang melambangkan status nyonya keluarga Wijaya? Wah, katanya gelang giok zamrud itu terbuat dari giok kualitas tinggi. Hanya ada satu di seluruh dunia. Maya memang anak yang membanggakan. Kalau Nyonya Wijaya bersedia memberikan gelang yang begitu berharga kepada Maya, itu artinya status Maya di mata Nyonya Wijaya sudah diakui sepenuhnya. Tentu saja. Nanti biarkan semua orang melihat bagaimana ibu mertuaku menyayangi menantu perempuannya ini. Ayah, pesta pertunanganku dengan Maya sebentar lagi akan dimulai. Ayo kita segera berangkat. Harus ada tata krama antara yang tua dan muda, yang terhormat dan yang rendah. Aturan-aturan itu sudah kamu telan semua, ya? Ibumu tidak merestui, pertunangan ini tidak akan terjadi. Halo, sayang. Para kerabat sudah sampai semua. Kapan kamu sampai? Kamu sekarang hubungi ibu kita. Tanya dia sudah sampai mana. Tanpa kehadiran ibu kita, pesta pertunangan ini tidak bisa dimulai. Kamu dengar jelas tidak? Baik, sayang. Jangan panik. Aku sekarang hubungi ibu. Nomor telepon ini, kenapa terlihat sangat familiar? Halo, Ibu Mertua. Saya adalah menantu perempuan Anda. Nama saya Maya Sari. Apakah Anda sudah berangkat? Berangkat? Mau kemana? Sudah berangkat? Sudah. Kemana? Suaranya kok terdengar familiar ya? Ibu Mertua, hari ini kan acara pertunangan aku sama Rizky. Ibu masih ingat kan? Ingat, tapi aku tidak diundang. Buat apa aku datang? Nanti malah merepotkan kalian. Ibu Mertua, Ibu, jangan bilang begitu. Ibu kan ibu dari Rizky, sekaligus ibu mertuaku, hadir di acara pertunangan. Masa perlu undangan? Iya, betul. Kita kan satu keluarga. Masa perlu undangan? Ini kan acara bahagia Rizky. Yang penting dia bisa bahagia. Urusanku tidak usah dibahas. Ibu Mertua, Ibu kan orang yang lebih tua dari kami. Kehadiran Ibu di acara pertunangan kami sudah merupakan kehormatan bagi kami. Masa masih perlu undangan? Ini salahku. Begini, sekarang aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan undangan ke Ibu. Bagaimana? Aku segera sampai. Baik. Cepat. Beresin semuanya, sebentar lagi. Jangan sampai mengecewakan istri Direktur Wijaya. Baik. Nanti, ketemu Nyonya Wijaya. Kita minta maaf yang baik-baik. Baik. Ayo.
Masuk. Ayah, soal acara pertunangan. Ibumu sudah berangkat. Aku masih ada urusan, nanti menyusul. Kamu cepat ke sana jaga-jaga. Kalau ada masalah, aku tidak akan memaafkanmu. Ibuku sudah pergi. Baik, ayah. Aku segera kembali. Ini bukan gelang pusaka keluarga yang sudah aku siapkan? Kok Dewi lupa bawa? Sebentar lagi Nyonya Wijaya akan tiba. Kita harus menyambutnya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Maya, kamu harus melayani ibu mertuamu dengan baik. Kalau dia puas, nanti di keluarga Wijaya, kamu bisa berbuat semaunya. Kalau kamu bisa memberi Tuan Muda Wijaya anak, nanti seluruh keluarga Wijaya akan jadi milik kita. Ayah, ibu, tenang saja. Aku pasti akan melayani ibu mertuaku dengan baik. Keluarga Sari kita juga pasti akan menjadi keluarga terpandang di kota Samudra. Bagus, bagus, bagus. Memang pantas jadi anak Bambang Susanto. Jauh lebih hebat dari wanita itu. Mulai sekarang, aku akan menikah masuk ke keluarga terpandang. Sedangkan Dewi Lestari hanya akan menikah dengan seorang pria yang tidak dikenal. Seumur hidup hanya akan diinjak-injak olehku. Halo, sayang. Ibu seharusnya tiba sebentar lagi. Kamu siap-siap dulu untuk menyambutnya. Aku akan segera ke sana. Sayang, tenang saja. Kami sudah menunggu di depan pintu. Baik. Hubungan orang tuaku sangat harmonis. Ibu tiriku ini juga sangat bijaksana dan baik hati. Dan dia sangat baik padaku. Nanti, kamu harus menyambutnya dengan sopan dan penuh hormat. Kalau kamu tidak melayaninya dengan baik, jangan cuma kamu, bahkan aku bisa diusir dari keluarga Wijaya. Rizky pernah bilang padaku, mobil itu adalah mobil keluarga Wijaya. Ibu mertuaku datang. Wah, datang, datang. Nyonya Wijaya datang. Cepat, cepat. Halo, menantuku. Dewi Lestari, kok kamu pergi sana? Hari ini kan acara pertunangan adikmu. Berani-beraninya kamu bikin masalah. Kamu percaya nggak? Aku bisa patahin kakimu. Jangan-jangan kamu mau cari perhatian di acara pertunangan ini, lalu merebut tunangan adikmu? Aku kasih tahu ya, mimpi. Keluarga Wijaya sekarang sangat menghargai Maya kami. Coba kamu lihat diri kamu sendiri lagi. Apa-apaan, Tuan Muda Wijaya, mana mungkin tertarik sama kamu? Bener-bener mirip ibumu. Sial. Kamu masih berdiri di sini ngapain? Pergi. Maya, tadi di telepon. Sikapmu nggak kayak gini loh. Telepon? Telepon apa? Siapa yang meneleponmu? Aku nggak peduli tadi, siapa yang menelepon dan menyuruhmu datang. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Ini bukan tempat untukmu. Kamu tahu nggak? Akan ada orang penting yang datang. Kalau sampai mengganggu kami menyambut orang penting, aku nggak akan membiarkanmu. Maya, mobil ini aku kenal. Cuma ada satu di seluruh dunia.
diberikan oleh Ketua Dewan Direksi Wijaya untuk istrinya. Dewi Lestari bilang, mobil ini dari mana? Mobil ini tentu saja milikku. Itu bagaimana ceritanya? Ada apa di depan? Maaf, Tuan Muda, di depan macet, tinggal 1 kilometer lagi. Mobil ini tentu saja milikku. Maya, dia pasti sama seperti ibunya, menggoda Tuan Muda Wijaya. Kalau tidak, mana mungkin dia berani seenaknya seperti ini, mengendarai mobil keluarga Wijaya, dan pamer di depanmu. Oh, begitu. Rupanya dia datang untuk pamer kekuasaan di depanku. Kamu benar-benar merasa diri penting ya? Dasar tak tahu malu. Tunangan adikmu sendiri berani kamu rebut. Kamu sama seperti ibumu, selalu melawanku. Berdasarkan apa kalian bicara seperti ini? Dewi tidak mungkin menggoda Tuan Muda. Dia tidak seperti kalian sekeluarga, yang tak tahu malu. Kamu ini menggonggong apa? Siapa yang tidak tahu Dewi Lestari? Kalau lihat pria, seperti lalat lihat daging. Tahan dia. Rebut kunci mobilnya, barang milik keluarga Wijaya, mana boleh ada di tangan orang luar. Beri padaku. Hadiah perkenalan yang kubeli untuk ibu mertuaku. Kok ada di tanganmu? Barangku. Cepat atau lambat harus kamu kembalikan. Kamu, Maya. Di luar banyak orang dan mata. Sekarang kamu adalah menantu keluarga Wijaya, harus selalu perhatikan citramu. Bawa dia masuk. Ke sana. Membujuk suamiku untuk memberimu mobil mewah dan gelang. Berani-beraninya kamu pamer di depan kami. Hari ini aku akan membuatmu tahu siapa yang berkuasa di sini. Selesai. Dewi Lestari ini benar-benar kurang ajar. Bukan cuma menggoda tunangan adiknya sendiri, tapi juga pamer barang-barang keluarga Wijaya. Ini kan merusak nama baik Tuan Muda Wijaya. Kamu lihat, sama-sama anak keluarga Sari. Kok bedanya jauh banget sih? Kalau sampai Direktur Wijaya tahu, dan dia menyelidiki, bisa-bisa keluarga Sari ikut kena getahnya. Iya, betul. Kakak, kalau sudah datang ya sudah, mending di sini nonton aja. Nonton gimana caranya aku menikah dengan Rizky Pratama. Menjadi menantu perempuan orang terkaya di Kota Bintang. Dan bagaimana caranya, selangkah demi selangkah. Aku menjalani kehidupan mewah, yang tidak akan pernah bisa kau raih seumur hidupmu. Ibu sudah datang. Jangan berkhayal di sini. Aku kasih tahu, Tuan Muda sudah memilih Maya kami. Bahkan istri ketua dewan direksi juga sangat menghargai Maya kami. Dia yang biasanya rendah hati itu, sampai mau datang ke pesta pertunangan hanya untuk Maya. Ini membuktikan, Maya sudah diakui oleh keluarga Wijaya. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi menantu perempuan orang terkaya di Provinsi Angkasa. Dewi Lestari, kalau kau bisa bersikap baik, aku akan memberimu sesuap nasi. Mengingat kita pernah jadi ayah dan anak. Tapi kalau kau masih berani cari masalah, dan menghalangi pernikahan Maya dengan Tuan Muda, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Dewi, cepat pergi, aku yang tangani di sini. Gak apa-apa. Maya Sari, selama aku masih ada, kau tidak akan bisa menikah dengan Rizky Pratama. Pintu keluarga Wijaya tidak akan pernah kau masuki. Jangan asal ngomong, kamu pikir dengan beberapa kata darimu bisa menghalangiku masuk ke keluarga Wijaya? Kamu itu siapa? Berani-beraninya di depanku, berbicara seenaknya. Kayaknya dia sudah gila pingin nikah sama Tuan Muda, sedang berkhayal di siang bolong.
Maya Sari, nanti kalau Rizky sudah datang, kalian lihat sendiri, apakah dengan beberapa kataku, aku bisa menghalanginya masuk ke keluarga Wijaya. Kamu ikat dia. Biar dia lihat baik-baik gimana caranya Maya kami selangkah demi selangkah menikah dengan tuan muda. Maya, setelah kamu menikah ke keluarga Wijaya, dalam urusan bisnis, tolong bantu-bantu kami ya. Lepasin aku. Berani-beraninya sentuh aku. Kalian sanggup tanggung akibatnya? Gadis nakal ini masih berani ngomong sembarangan. Awas, aku. Jangan. Berhenti. Berhenti. Suamiku. Ada apa ini? Ini Rizky Pratama, anak Ardi. Wanita ini. Kok rasanya agak familiar ya? Ada apa ini? Bukannya aku suruh kamu jaga ibu dengan baik, kalian ini ngapain? Suamiku. Ini, dia itu yang dulu pernah aku ceritain ke kamu. Kakak yang keluyuran tiap hari, menggoda pria kemana-mana. Dewi Lestari. Di sini dia pakai nama kamu, bikin gaya sok-sokan. Ambil gelang yang dulu aku kasih ke ibu mertua, gelang hijau zamrud imperial itu. Terus di sini dia nindas aku, bilang aku nggak boleh nikah sama kamu. Tuan muda Wijaya, jujur aja ya, orang ini dari kecil udah nindas Maya. Dia suka nyolong, diri sendiri nggak mau usaha, nggak mau maju. Lihat Maya sukses aja dia nggak terima. Iya, biasanya nindas Maya aja udah biasa. Kita udah toleransi, tapi di acara kayak gini, dia berani-beraninya bikin ulah kayak gini. Dia udah menghina keluarga Wijaya, menghina Maya. Kami. Tuan muda Wijaya, tenang saja, kami udah usir anak durhaka ini dari keluarga. Mulai sekarang nggak ada hubungan lagi sama keluarga Sari. Mau diapain aja, terserah kamu. Anak durhaka ini berani-beraninya datang ke sini buat ngerusak pernikahan Tuan muda Wijaya. Ini kan sangat nggak menghormati keluarga Wijaya. Kamu jangan lepaskan dia. Kalian jangan asal ngomong. Yang jelas, kalian yang selalu nindas Dewi. Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar ikut campur apa? Maya adalah tunanganku, nanti dia juga bakal jadi menantu perempuan keluarga Wijaya, dan udah dapat restu dari ayah dan ibuku. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya datang merusak pernikahan kami. Aku siapa? Sebentar lagi kamu bakal tahu. Ayo, tangkap dia. Tunggu. Selesai. Aku ini siapa? Nanti kamu akan tahu. Hei, kalian, tangkap dia. Tunggu. Keluarga Wijaya, keluarga bangsawan yang sangat ketat peraturannya. Kok bisa mendidikmu jadi orang yang tidak bisa membedakan benar salah begini? Dia bilang apa? Langsung kamu percaya. Kalau aku benar-benar berniat datang untuk mengacau, dengan kekuatan keluarga Wijaya di Provinsi Angkasa, masih bisakah aku bertahan di Provinsi Angkasa? Kamu. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Aku adalah orang yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Istri Ardi Wijaya, ibumu. Ibu mertuamu di masa depan, Dewi Lestari. Kamu ibuku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu jadi ibu mertuaku? Dengan alasan apa kamu jadi ibu mertuaku? Tidak mungkin. Wanita dengan niat buruk sepertimu, sudah sering kulihat mengandalkan kemampuan mulutmu, berpikir bisa menipu semua orang. Aku tahu, kamu suka cari perhatian. Ini kan pesta pertunangan keluarga Wijaya. Cari perhatian di pesta pertunangan keluarga Wijaya. Pasti kamu bisa dapat banyak keuntungan. Ya, kalau begitu, hari ini ku beritahu. Rencanamu yang licik itu gagal.
Mau cari perhatian dengan menginjak-injak Sunshine kami. Jangan harap. Aku tidak peduli apa niatmu. Kalau berani buat keributan di pesta pertunangan keluarga Wijaya, aku akan membuatmu menyesal. Suamiku, wanita ini terlalu berani. Berani-beraninya cari perhatian dengan menginjak pesta pertunangan keluarga Wijaya. Ini jelas-jelas ingin mendekati ketua Dewan Direksi Wijaya, merusak nama baik keluarga Wijaya. Hari ini adalah pertama kalinya kami bertemu dengan ibu. Cepat seret orang gila ini ke bawah, dan beri dia pelajaran. Usahakan beri kesan baik pada ibu. Baik. Tuan Muda Wijaya, Anda tenang saja. Saya akan cari orang untuk menyeretnya ke bawah, biar tidak mengotori mata Nyonya Wijaya. Kalian berdua, seret dia ke bawah. Lepaskan aku. Sudah kukatakan. Kalian yang minta aku datang. Lepaskan. Lepaskan tangan, tunggu. Ini, bukankah ini kalung yang kuhadiahkan untuk ibuku? Kenapa ada padamu? Kalung yang kuberikan untuk ibuku, kok bisa ada di kamu? Mungkinkah dia benar-benar ibuku? Jangan-jangan dia benar Nyonya Wijaya? Lihatlah aura yang dia pancarkan. Mobil mewah keluarga Wijaya lagi yang dia kendarai. Badan dia juga ada. Kalung pemberian ketua Dewan Direksi Wijaya. Menurutku sih nggak kayak palsu. Iya. Kalau sampai terjadi kesalahpahaman antar sesama, itu nggak bagus. Maya. Jangan-jangan kita salah sangka, Dewi Lestari ini, dia nikah aja nggak kasih tahu kita, sama siapa, kalau benar sama ketua Dewan Direksi Wijaya? Nggak, masa sih? Masa Dewi Lestari bisa nikah sama ketua Dewan Direksi Wijaya? Jangan bikin takut sendiri. Nggak mungkin. Ini pasti barang palsu. Sekarang teknologi sudah maju. Mau bikin seutas, kalung kelas atas, kan mudah banget. Betul, lagi pula Dewi Lestari, cuma lebih tua beberapa tahun dari Maya. Kasar dan tak berpendidikan. Nggak punya ijazah, nggak punya wajah, nggak punya tubuh. Mau apa ketua Dewan Direksi Wijaya bisa suka sama dia? Itu cuma mimpi di siang bolong. Betul, ibuku itu lembut dan bijaksana. Masa bisa digantikan oleh wanita sepertimu, yang mengaku-ngaku? Selesai. Ibuku itu wanita yang anggun dan berbudi luhur. Mana mungkin wanita sepertimu bisa menggantikannya secara palsu? Dewi, kamu benar-benar berani sekali meniru kalung Nyonya Wijaya. Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, aku tidak bisa memberi penjelasan pada ibu mertuaku nanti. Anak durhaka, malapetaka bagi keluarga ini. Aku, Bambang, kok bisa punya anak seperti makhluk ini? Kakak, selama ini, apa yang kamu minta? Tidak kami berikan. Aku tahu kamu pasti sangat tidak puas. Tapi kamu tidak boleh melakukan ini. Memalsukan identitas ibu mertuaku. Merusak nama baik ketua Dewan Direksi Wijaya. Kamu ini mau menyeret seluruh keluarga Wijaya. Sampai sekarang masih belum sadar juga. Kali ini kami tidak bisa memaafkanmu lagi. Maya, kamu jago banget aktingnya. Terus-terusan memfitnahku. Kamu punya bukti? Maksudmu apa? Maksudku apa? Sekarang juga aku akan telepon Ardi. Lihat siapa yang sebenarnya mencemarkan nama keluarga Wijaya. Petugas penegak hukum juga akan datang. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, maka ini adalah fitnah. Ini pencemaran nama baik. Ini cedera fisik. Bisa masuk penjara. Kamu tahu siapa Maya itu? Dia nanti akan jadi orang yang sangat berkuasa. Kamu masih berani mengancamnya? Selesai. Kamu mau apa? Kembalikan HP-ku. Mau telepon Direktur Wijaya ya? Masa kamu pantas saja tahu nomor telepon Direktur Wijaya? Sudah berbuat hal yang memalukan dan tidak bermoral. Mau menyeret seluruh keluarga Sari dan keluarga Wijaya. Ikut malu bersamamu? Kamu mau apa? Kembalikan HP-nya ke Dewi. Maya, kamu merampas HP-ku. Apakah karena merasa bersalah?
Sudah kubilang jangan datang. Kamu malah nekat datang, mencari malu sendiri. Semua ini memang pantas untukmu. Di HP ini ada dokumen penting. Kalau hilang, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku tidak sanggup menanggung. Mulai hari ini, Aku, Maya Sari, adalah menantu perempuan keluarga Wijaya di seluruh kota Bintang. Masih ada apa yang tidak sanggup kutanggung? Kenapa kamu punya foto bersama? Kamu benar-benar... Maya. Dia sepertinya, sepertinya apa? Cuma foto Dewi beberapa hari lalu, mendaftarkan pernikahan dengan si orang miskin itu. Dewi, kamu memang terlalu naif soal cinta. Maya, coba lihat. Kalian kenapa semua cuma wallpaper HP, perlu segitunya? lihat baik-baik, siapa orang di foto ini? Kamu ternyata ibu mertuaku? Selesai. Tidak mungkin, satu foto bersama bisa membuktikan apa? Sekarang teknologi edit foto sudah sangat canggih. Kalau mau foto bersama, tinggal diedit sedikit saja sudah jadi. Ayahku memang tidak suka di foto, bahkan aku saja tidak punya foto bersama dengannya. Wanita ini, mana mungkin punya foto bersama? Dewi, kamu menggunakan foto palsu untuk berhayal jadi istri Direktur Wijaya. Bisa nggak sih kamu berhenti berhayal di siang bolong? Maya, maksudmu foto bersama ini palsu? Mana mungkin asli? Ayah, coba pikir, mana mungkin dia istri Direktur Wijaya? Kalau Dewi benar-benar menikah dengan Direktur Wijaya, menjadi istri Direktur Wijaya, mana mungkin dia diam saja dan tidak memberitahu kita? Menurutku, dia cuma iri dan dengki karena Maya menikah dengan Tuan Muda Wijaya. Jadi dia sengaja ingin menarik perhatian Ketua Dewan Direksi Wijaya. Orang seperti ini harus diberi pelajaran yang keras. Maya, kamu bilang fotonya palsu? Kalau begitu, tunggu sampai suamiku berdiri di hadapanmu. Lihat siapa yang berbohong. Atau siapa yang memfitnahku. Dewi, kamu masih punya muka nggak sih? Sampai sekarang, sifat burukmu tak pernah berubah. Maya, kamu pasti akan membayar mahal untuk fitnahanmu hari ini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak diangkat? Siapkan mobil ke pesta pertunangan. Kau pasti akan membayar mahal atas fitnahmu hari ini. Membayar mahal. Kau bercanda denganku? Membayar mahal? Apa yang bisa kubayar mahal? Mungkin istri Direktur Wijaya akan berterima kasih padaku karena sudah membantunya menyingkirkan seorang wanita yang berusaha mendekati Ketua Dewan Direksi Wijaya. Seorang wanita penggoda yang merusak nama baik keluarga Wijaya. Dewi Lestari, kau benar-benar mengeluarkan modal besar hanya untuk datang mengacau. Baju yang kau pakai, semuanya edisi terbatas nasional. Kau datang ke pertunanganku, berpakaian seperti ini. Menurutmu pantas? Ini bajuku sendiri. Kenapa tidak boleh kupakai? Dewi, ayo kita pergi. Mau pergi lagi? Waktu kecil, aku sering melihatmu memakai gaun putri. Tinggal di villa bersama wanita itu. Sementara aku dan ibuku hanya bisa tinggal di ruang bawah tanah yang lembab dan dingin, mengenakan baju bekasmu yang tidak kau inginkan. Sejak saat itu, aku bersumpah, di hidup ini, aku pasti akan menginjak-injakmu. Itu akibat perbuatan kalian berdua, ibu dan anak. Kalian yang menghancurkan keluargaku.
masih saja keras kepala. Masih saja ngotot. Dewi. Ini, Nyonya Muda Wijaya hari ini bertindak seperti ini, bukankah agak keterlaluan? Apa masalahnya? Wanita ini sudah berani mengincar ayahku. Bagaimana perasaan ibuku kalau tahu, Maya hanya memberinya pelajaran kecil. Biar wanita ini mengubur niat buruknya. Hei, kalian, tahan dia. Bawa dia keluar dari provinsi angkasa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Minggir semua. Kalian keterlaluan, yang merusak keluarga Dewi. Kan jelas-jelas kalian berdua, ibu dan anak. Dewi tidak pernah berniat menghabisi kalian. Keterlaluan, Dewi berani berpura-pura menjadi ibu mertuaku. Harusnya dia sudah siap dengan konsekuensinya. Dewi, cepat pergi, aku yang tahan mereka di sini. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Bawa suamimu pulang dan hindari dulu. Tidak apa-apa. Aku tidak berpura-pura. Di dalam tas ini ada surat nikahku dengan Ardi. Tas ini. Bawa tas itu, aku mau coba. Maaf, Nona, tas model ini tidak bisa dicoba. Apa maksudmu? Dia adalah calon nyonya keluarga Wijaya. Tas apa yang tidak bisa dia beli? Cepat keluarkan tasnya. Maaf, tas model ini hanya ada satu di seluruh negeri. Sudah dipesan Direktur Wijaya untuk hadiah bagi istrinya. Kenapa tas ini ada di tanganmu? Coba ambilkan tas itu untuk saya coba. Maaf, tas model ini tidak bisa dicoba. Maksudmu apa? Dia calon pemimpin keluarga Wijaya. Tas apa yang tidak bisa dia beli? Cepat keluarkan tasnya. Maaf, tas ini cuma satu-satunya di seluruh negeri. Sudah dipesan Direktur Wijaya untuk hadiah nyonya. Kenapa tas ini ada di tanganmu? Aku tahu, di dalam tubuhmu mengalir darah wanita itu. Suka merebut milikku. Kalau tidak bisa direbut, dibuat palsunya. Kalian berdua, ibu dan anak, sama-sama palsu. Jangan hina ibuku. Dewi, berani-beraninya kau pukul aku. Hei, tahan mereka berdua. Dewi, kau berani memukul Maya? Kau tahu siapa Maya? Sudah kukatakan, aku istri Ardi. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Wah, benar ada surat nikah. Dia benar-benar ibuku. Selesai. Dia ibuku. Ini tidak mungkin. Dewi benar-benar menikahi ketua Dewan Direksi Wijaya. Dia menikahi Ardi, tapi dia tidak memberitahu kita. Iya. Ibu, Anda lihat, Anda datang. Kenapa tidak menelepon saya? Biarkan saya menjemput Anda sendiri. Lihatlah kesalahpahaman ini. Maya, iya. Memang agak pemarah. Tapi, itu juga untuk kepentingan keluarga Wijaya. Anda, jangan dipikirkan lagi. Bagaimana ini? Jangan-jangan dia benar-benar menikahi Ardi? Tidak tahu, dia juga tidak memberitahu kita. Iya. Hahaha. Sudahlah, ini semua cuma kesalahpahaman. Kamu dan Maya, kan saudara, kita semua satu keluarga, jangan dipermasalahkan lagi. Bersih-bersih sedikit, mari kita mulai acara makan. Kamu bicara seenaknya saja.
membuat orang jadi seperti ini. Cuma bilang salah paham lalu selesai. Suamiku, bagaimana kalau kita hubungi dulu Ketua Dewan Direksi Wijaya untuk menanyakan hal ini? Aku akan menelepon ayah sekarang. Selesai. Ibumu belum sampai ke ballroom? Mungkin ibu terjebak macet di jalan. Sampai sekarang belum datang. Tapi di pesta ada seorang wanita yang bernama Dewi Lestari, mengaku sebagai ibuku dan mengganggu Maya. Kami sudah menahannya. Apa? Katakan, Dewi Lestari mengaku sebagai ibumu? Ternyata benar dia penipu. Kalau tidak, Ketua Dewan Direksi Wijaya tidak akan marah seperti ini. Sudah kuduga. Masa Ketua Dewan Direksi Wijaya bisa suka sama dia? Kamu memang tidak tahu malu. Dewi Lestari, kamu sudah mempermalukan keluarga Sari. Ayah, Orangnya sudah kami beri pelajaran. Kapan ayah bisa sampai? Kami ingin ayah yang menanganinya sendiri, agar ibu bisa mendapat keadilan. Baik, kerja bagus. Tunggu di sana. Aku segera ke sana. Kita hitung semua ini. Lebih cepat lagi. penipu. Kamu pikir dengan surat nikah palsu, berani mengaku sebagai ibu mertuaku? Dengar ya. Ketua Dewan Direksi Wijaya sudah tahu kebohonganmu. Dia sangat marah. Dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu tamat. Maya, apa maksudmu? Maksudmu, dia memalsukan surat nikah dengan Ardi Wijaya? Benar. Tadi suamiku sudah menelepon Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi Wijaya sangat marah. Dia akan datang sendiri untuk menghajar si penipu ini. Dewi, keluarga Sari celaka karena ulahmu. Dewi, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Berani-beraninya mengaku sebagai ibu mertuaku? Kamu cari mati saja. Kuharap nanti saat Ardi datang, kamu masih bisa sesombong ini. Sudah di ujung tanduk, masih saja mulutmu besar. Tamat. Semoga nanti saat Ardi datang, kamu masih bisa sesombong ini. Sudah di ambang pintu, masih berani bicara besar. Kalian berdua, pegang dia. Ayo, angkat kepala, biar aku rekam wajahmu dengan baik. Dewi, kamu suka sekali berpura-pura jadi nyonya keluarga bangsawan, cari perhatian, dan mencari muka, kan? Kami ini hanya ingin membantumu. Kalian mau apa? Kenapa kamu panik sekali? Kami sedang membantumu. Kamu berani sekali berpura-pura jadi ibu mertuaku, menyinggung Ketua Dewan Direksi Wijaya. Kamu suka sekali cari perhatian. Tentu saja kami harus memberimu pelajaran yang besar, supaya kamu belajar untuk bersikap baik dan hidup dengan rendah hati. Ayo, mulai. Lepaskan aku. Joko, kamu kok datang? Suamiku, dia itu. Dia itu sopir keluarga Wijaya kita, Joko. Nyonya, hadiah untuk Nona Sari ketinggalan. Pak Direktur ada urusan mendadak, saya disuruh mengantarkannya untukmu. Kamu bilang, dia itu nyonya. Nyonya, kenapa ini? Joko, kamu ngapain sih? Kok lihat perempuan langsung panggil nyonya? Kalau kamu masih sembarangan manggil, awas saya minta ayah pecat kamu. Tuan muda, kamu ngomong apa sih? Ini kan nyonya. Dia. Pak Direktur Utama bahkan belikan dia seluruh Kepulauan Damai. Dia ternyata ibu saya. Dia itu istri Pak Direktur Utama Wijaya. Dia ternyata ibuku. Dia itu istri Direktur Wijaya. Nyonya, Anda baik-baik saja. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Dia ternyata benar-benar nyonya Wijaya. Kalau dia benar-benar pergi,
Dia nggak akan balas dendam ke kita, kan? Berani dia? Aku ayahnya. Memukulnya kenapa? Mau dewa turun dari langit sekalipun, nggak berhak ikut campur urusan seorang ayah yang sedang mendidik anaknya sendiri. Iya, betul, betul. Orang tua sendiri mendidik anak sendiri, walaupun dia orang terkaya. Bisa apa dia sama kita? Ini. Iya. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Luka luar sih nggak apa-apa, tapi jangan-jangan ada luka dalam. Gerombolan ini tega banget mukulin orang. Bener-bener nggak punya hati nurani. Dewi Lestari, masa sih? Mana mungkin nasibmu seberuntung itu? Pasti kamu bohongin aku. Iya, iya. Pasti palsu. Dia pasti lagi bohongin aku. Ayo pergi. Dewi, berhenti. Maya. Mau apa lagi kamu? Dewi, berhenti. Maya, mau apa lagi? Dewi, kamu memang hebat ya. Untuk berpura-pura jadi istri Direktur Wijaya. Sampai-sampai menyuap sopir keluarga Wijaya untuk ikut berakting bersamamu. Nona Sari, apa maksudmu? Ini adalah istri Direktur Wijaya, asli, bukan palsu. Pura-pura. Terus saja berpura-pura. Dewi, aku benar-benar mengagumimu. Kamu sangat suka berakting. Mendingan pergi main film saja. Maya, maksudmu Joko sedang ikut berakting dengannya? Suamiku, coba pikir, kan kamu sendiri belum pernah bertemu ibumu. Masa seorang sopir di keluargamu bisa mengenalinya? Ini pasti Dewi yang bayar orang untuk ikut berakting. Betul juga. Aku saja belum pernah bertemu ibuku. Joko, berani sekali kamu. Berani-beraninya diam-diam dari ayah dan ibuku, ikut berakting dengan si penipu ini. Nanti kalau ayah datang, pasti kamu dipecat. Tuan muda, ini. Salah sangka. Saya yang antar jemput setiap hari. Masa saya tidak tahu? Ini kan istri Direktur Wijaya. Tidak apa-apa. Maya, kamu memang suka membuat keributan. Dewi, sudah kukatakan, kalau kamu datang ke pesta pertunanganku, berarti kamu datang untuk cari. Bagaimana kalau dia benar-benar ibuku? Kalau dia benar ibuku, bukan hanya pertunangan kita yang batal. Kalau ayah tahu, aku memperlakukan ibuku seperti ini, dia pasti akan membunuhku. Ah, suamiku, tenang saja. Aku punya cara untuk membuktikan dia penipu. Wah, suamiku, tenang saja. Aku punya cara, aku tahu dia itu penipu. Suamiku, coba pikir. Hotel Semenanjung. Itu adalah aset grup Wijaya. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, hotel ini adalah hadiah ketua Dewan Direksi Wijaya untuk ibu mertua di hari peringatan mereka. Para pimpinan hotel ini pasti kenal ibu mertua. Coba pikir, mana ada karyawan yang nggak kenal bosnya sendiri, betul, kan? Betul. Maya, kamu benar. Aku akan telepon manajer umum sekarang. Halo, manajer Budi. Segera ke sini, Nyonya. Apa Anda baik-baik saja? Kenapa Anda tidak menelepon direktur? Sudah ditelepon. Dewi sudah menelepon, tapi HP-nya dihancurkan Maya. Nona Sari ini keterlaluan sekali. Aku tidak akan membiarkan Maya masuk ke keluarga Wijaya. Tidak akan pernah. Aku menyarankanmu, sekarang cepat mengaku, akui bahwa kau adalah penipu. Berlutut dan minta maaf pada Maya. Aku masih bisa menyuruh orang mengantarmu ke rumah sakit untuk dirawat. Jika kau terus bersikeras, tidak mau mengaku, nanti saat manajer Budi datang dan membongkar identitasmu, keluarga Wijaya akan memblokirmu sepenuhnya di seluruh provinsi angkasa. Membuatmu di provinsi angkasa hidup lebih susah daripada mati. Kau dengar, Tuan Muda? Bagaimana bisa Anda bicara seperti itu pada Nyonya? Diam. Dia bukan ibuku. Joko, Kembalikan semua hadiah ini. Maya tidak pantas menjadi menantu keluarga Wijaya. Rizky juga tidak pantas menjadi anak Ardi. Rizky juga tidak pantas jadi anak Ardi. Dewi. Mimpi indahmu belum juga selesai, ya? Apa kamu kebanyakan nonton drama pendek? Kamu pikir kamu benar-benar istri orang terkaya? Dewi, aku sarankan jangan keras kepala. Nanti kalau manajer Budi sudah datang, jangan bilang Maya tidak akan membiarkanmu. Bahkan seluruh keluarga Wijaya tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja nasibmu. Jangan buru-buru.
Nanti siapa yang mati? Belum tentu. Nyonya. Ayo pergi. Tunggu. Tinggalkan barangnya. Dewi, aktingmu ini cukup lengkap juga. Hadiahnya sudah dibawa semua. Mengatasnamakan keluarga Wijaya. Barang-barang bagus ini kamu sanggup beli? Barang-barang keluarga Wijaya, kamu tidak pantas. Kamu. Barang-barang ini kualitasnya bagus sekali. Kalau ini asli, harganya bisa ratusan miliar. Ini. Bukankah ini milik keluarga kami, gelang pusaka keluarga? Kamu. Bagaimana bisa kamu memilikinya? Kalau ini asli, nilainya ratusan juta rupiah. Ini bukan gelang pusaka keluarga Wijaya? Kamu. Bagaimana bisa kamu memilikinya? Aku pernah dengar, gelang pusaka keluarga Wijaya sangat langka di dunia, terbuat dari giok kualitas tinggi. Hanya ada satu di seluruh dunia. Tak disangka, bisa melihatnya di sini. Aku sudah lama merengek ke Rizky, tapi belum pernah melihat gelang ini. Kenapa ada di tangan Dewi? Ayahku memang pernah bilang, akan memberikan gelang pusaka itu kepada Maya sebagai hadiah. Mungkinkah dia benar-benar? Tidak mungkin. Mana mungkin dia punya yang asli? Ini pasti palsu. Sekarang teknologi sudah maju. Ini pasti tiruan yang dia buat. Wah, tiruannya mirip banget ya. Barang-barang keluarga Wijaya, pantas tidaknya aku pakai. Bukan urusanmu yang suka kasih barang palsu. Maya, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Gawat, Nyonya ada masalah. Apa? Mereka ini benar-benar cari mati. Cepat, dalam 10 menit, sampai di Hotel Semenanjung. Mereka ini, aku tidak akan membiarkan mereka. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghancurkan gelangnya? Kalau ayah tahu, aku pasti mati. Sayang, lihatlah dia. Mana mungkin itu asli? Mungkin dia dengar kabar angin dari mana, lalu buat tiruannya. Maya, kamu pikir ini palsu? Kamu benar-benar orang bodoh. Kenapa jadi sedih? Sepertinya membuat tiruan ini, gelang pusaka grup Wijaya, pasti menghabiskan banyak uangmu, ya? Tidak apa-apa. Ah, ini villa di puncak awan. Ku dengar, sekarang harganya sudah ratusan juta rupiah. Apalagi, ini villa nomor 1. Nilainya tak terhingga. Properti di puncak awan ini adalah proyek properti yang dikembangkan ayah tahun lalu. Banyak keluarga bangsawan di Provinsi Angkasa berebutan tapi tidak dapat. Bagaimana bisa kamu punya sertifikat hak milik villa nomor 1 ini? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Sudah kukatakan, aku adalah ibumu. Selesai. Properti di puncak awan ini, ayahku tahun lalu baru saja mengembangkan proyek properti. Banyak keluarga bangsawan di Provinsi Angkasa berebut pun tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin kamu punya sertifikat hak milik villa ini? Kamu, sebenarnya kamu siapa? Aku adalah ibumu. Dewi, sampai sekarang masih saja keras kepala, membawa banyak barang tiruan untuk meniru ibu mertuaku. Menganggap kami semua bodoh. Maya. Kamu pasti akan menyesali perilakumu hari ini. Properti, baiklah. Tanah, kalau begitu, aku tunggu saja. Dewi, jangan marah, biar dia hancurkan. Nanti dia akan menyesal.
Maya, hari ini, dengan tanganmu sendiri, kamu menghancurkan semua kekayaan dan masa depanmu. Dewi, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Setelah membereskan barang tiruan ini, sekarang, selanjutnya, saatnya membereskan kamu, si penipu, Maya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kuharap nanti, kamu tidak menangis terlalu menyedihkan. Direktur Wijaya. Anda mencari saya, Direktur Wijaya? Anda manajer umum grup Semenanjung? Anda nyonya muda, kan? Ada yang bisa saya bantu? Perintah sih tidak juga. Katanya hotel ini adalah hadiah dari Ketua Dewan Direksi Wijaya untuk ibu mertuaku. Anda kan manajer umum hotel ini. Pasti kenal dengan ibu mertuaku, ya? Tentu saja kenal. Lihat ini. Apakah dia istri bosmu, istri Ketua Dewan Direksi? Ibu mertuaku? Nyonya muda, dia pasti bukan. Lihatlah, berapa umurnya, masa bisa jadi ibu mertua Anda? Dia pasti penipu. Baik, keluar. Dewi Lestari, berani-beraninya kau mengaku sebagai ibuku, merusak nama baik ayahku dan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tidak akan membiarkanmu. Siapa ada? Dewi Lestari, kau suka sekali cari perhatian. Hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pulang dengan malu. Hari ini, adikmu ini, pasti akan membuatmu sangat menonjol. Agar seluruh kota bintang tahu. Siapa dirimu, Dewi Lestari? Sebenarnya, Apa yang kau mau lakukan? bawa dia. Tunggu. Seperti apa orangnya? Kamu mau apa? Dia. Tunggu dulu. Ayah, Baik. cepat. Beresin semuanya. Ayahku datang. Benarkah? Cepat beresin semuanya. Iya, cepetan. Beresin. Bersihin sampahnya. Ardi datang. Maya, segalanya yang kamu miliki akan segera berakhir. Kenapa pada diam saja? Cepat seret dia keluar. Ketua Dewan Direksi Wijaya akan datang sebentar lagi. Jangan sampai mengotori matanya. Maya, sebenarnya kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Lebih baik kamu bersikap baik. Kalau sampai menyinggung Ketua Dewan Direksi Wijaya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Paman, Anda sudah datang. Silakan duduk. Iya, Ketua Dewan Direksi Wijaya. Anda jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal sepele, hingga merusak suasana hati. Pernikahan kedua anak ini yang penting. Mari kita duduk dulu. Tidak usah terburu-buru. Mana orangnya? Aku belum pernah melihat Ketua Dewan Direksi Wijaya marah seperti ini. Sepertinya dia sangat kesal. Ketua Dewan Direksi Wijaya, kenapa marah sekali? Dari gayanya, seperti datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Ketua Dewan Direksi Wijaya seperti ini, pasti karena kesal dengan Dewi. Dewi itu nekat sekali. Menyamar sebagai ibu mertua, mengatasnamakan ibu mertua, berkeliling pamer kemana-mana. Bahkan memfitnah, punya hubungan dengan wakil direktur utama. Siapapun, pasti akan marah. Anak durhaka ini, kali ini pasti tidak akan membiarkannya. Ayah, bagaimana kalau kita makan dulu? Lihat, waktunya juga sudah hampir. Kerabat dari kedua belah pihak juga sudah datang. Ibu, sebentar lagi juga pasti sampai. Bagaimana kalau kita? Iya, Ketua Dewan Direksi, lebih baik kita makan dulu. Kamu tidak dengar aku bicara, ya? Aku bilang, Dewi, mana orangnya? Selesai. Bagaimana kalau kita? Iya, Ketua Dewan Direksi, mending kita makan dulu saja. Kamu tidak dengar aku bicara, ya? Aku tanya, Dewi di mana? Gimana nih? Ayah kok marah besar sekali kali ini?
Ketua Dewan Direksi Wijaya marah, kan karena istrinya sendiri dipalsukan orang lain, keliling menipu dan membohongi. Ketua Dewan Direksi Wijaya, Bapak tenang saja. Si wanita palsu ibu mertua itu, si wanita penggoda yang keliling menipu itu, sudah kami urus. Berani-beraninya memalsukan ibu mertua. Aku dan Rizky pasti tidak akan membiarkannya. Iya, Ketua Dewan Direksi Wijaya, aku pasti tidak akan membiarkan anak durhaka ini. Anak durhaka ini sehari-hari dengan Maya, saling cemburu, berebut-rebut sih biasa saja, sekarang malah berhati busuk, melakukan hal-hal penipuan. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Betul, Ketua Dewan Direksi Wijaya, Bapak tenang saja, kami pasti tidak akan membiarkan si wanita penggoda itu keluar lagi, mengotori mata Bapak. Ketua Dewan Direksi Wijaya, jangan dengarkan omong kosong mereka. Dewi bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Diam kamu tidak berhak bicara di sini. Kalian yang urus. Orangnya, Selesai. Jangan dengarkan omongan mereka. Dewi bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Diam kamu tidak berhak bicara di sini. kalian yang urus. Mana orangnya? Ada apa ini? Sebenarnya Dewi Lestari melakukan apa? Kenapa Ardi Wijaya bisa marah sekali? Kami pikir dia masih muda dan belum mengerti. Jadi kami pulangkan dia ke rumah. Ketua Dewan Direksi Wijaya, jangan dengarkan alasan-alasannya. Dewi dipukuli sampai terluka oleh mereka, lalu dikurung. Kalau Bapak tidak segera menyelamatkannya, benar-benar akan terlambat. Apa? Ketua Dewan Direksi Wijaya sudah sangat marah. Kamu malah menambah amarahnya di sini. Jangan-jangan kamu juga mau menuduh Ketua Dewan Direksi dan istri Direktur Wijaya? Ketua Dewan Direksi Wijaya, sekarang ini masyarakat hukum. Bahkan kalau Dewi benar-benar melakukan kesalahan, menyinggung perasaan Bapak, seharusnya melalui jalur yang benar untuk menghukumnya, bukan dengan main hakim sendiri, menyiksanya dengan berbagai cara, apalagi menggunakan cara-cara hina untuk menyiksanya. Bahkan kalau dia bersalah, kesalahannya tidak sampai harus mati, kan? Ketua Dewan Direksi Wijaya, saya mohon, bawa Dewi ke rumah sakit. Kalau ditunda lagi, dia mungkin benar-benar tidak tertolong. Jangan membuat-buat cerita di sini. Pak Ardi, aku mohon, bawa Dewi ke rumah sakit. Kalau ditunda lagi, nyawanya bisa benar-benar tidak tertolong. Jangan asal nuduh. Kalian berani memukul orang? Apa yang kalian lakukan padanya? Nona, tolong katakan di mana Dewi. Tenang saja, aku tidak akan menyalahkanmu. Pak Direktur, silakan ikut saya. Putri, sudah cukup belum? Kamu tidak tahu hari ini hari apa? Bagaimanapun dengan Dewi, itu akibat ulahnya sendiri. Dia pantas menerimanya. Harusnya kamu merusak pesta pertunanganku. Pesta pertunanganmu tidak lebih penting dari nyawa Dewi. Jangan macam-macam, ya. Kalaupun ada masalah dengan Dewi, itu karena dia tidak berumur panjang. Apa urusannya denganmu? Mencampuri urusan orang lain. Sok sibuk. Nanti Maya akan mengantarnya ke rumah sakit. Hari ini kan hari pertunangan kedua anak kita. Mari kita masuk dulu. Jangan sampai hal-hal kecil mengganggu suasana hati, ya. Iya. Urusan pernikahan yang penting. Maya masih menunggu untuk bertemu dengan bapak dan ibu. Diam kau. Nona, bawa aku menemui Dewi. Sudah. Acara pertunangan lebih penting. Maya masih menunggu untuk bertemu bapak dan nyonya. Diam kau. Nona, bawa aku menemui Dewi. Sayang, bagaimana ini? Kalau Ketua Dewan Direksi Wijaya melihat kita memukuli Dewi sampai seperti itu, jangan-jangan dia jadi punya kesan buruk padaku. Jangan-jangan aku tidak diizinkan menikah ke keluarga Wijaya. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Ini pertama kalinya aku melihat ayah marah sebesar ini. Maya memang agak terburu-buru, tapi dia juga demi keluarga Wijaya, demi reputasi Ketua Dewan Direksi Wijaya. Benar, kan? Kalau bukan karena Dewi datang membuat keributan tanpa alasan, Maya kami juga tidak sampai. Dewi sungguh menyusahkan Maya kami. Setelah hari ini, aku pasti tidak akan membiarkannya. Ayah, Ayo kita ikuti pesta pertunangan dulu. Nanti aku akan memanggil dokter untuk memeriksa Nona Dewi. Bagaimanapun juga, Dewi kan cuma orang luar. Masalah kecil orang luar, mana bisa lebih penting dari pesta pertunangan aku dan Maya. Minggir. Ayah. Rizky.
Dengarkan baik-baik, kalau sampai ada apa-apa dengan Dewi, acara pernikahan kalian hari ini jangan harap bisa terlaksana. Ketua Dewan Direksi, Dewi ada di sini. Selesai sudah. Pak Direktur, Dewi ada di sini. Maaf, Dewi, aku terlambat. Akhirnya kamu datang. Ini sebenarnya apa yang terjadi, bukannya Dewi ini adalah seorang penipu kecil. Menurutku, Pak Ketua Dewan Direksi Wijaya ini, sikapnya terhadap dia tidak biasa ya. Pak Ketua Dewan Direksi Wijaya, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Anda tidak tahu, sebelum Anda datang, dia tidak hanya mengendarai mobil yang Anda beli untuk ibu mertua, tapi juga mencuri dan memakai kalung permata ibu mertua, memalsukan surat nikah dengan Anda, bahkan bersikap tidak sopan kepada ibu mertua. Sungguh tidak bisa menyalahkan Maya karena memukulnya. Memang perkataannya terlalu keterlaluan. Nyonya Wijaya itu siapa? Mana mungkin dia berani menghina? Kalian bilang, dia sudah melakukan apa? Ayah, lihatlah wanita ini, sangat tidak hormat kepada ibuku, dan di mana-mana, merusak nama baik keluarga Wijaya kita. Orang seperti ini, harus dihukum berat. Dia adalah ibumu. Selesai. Ayah, lihatlah wanita ini, bersikap tidak hormat pada ibu, bahkan di mana-mana, mencemarkan nama baik keluarga kita, keluarga Wijaya. Orang seperti ini, harus dihukum berat. Dia adalah ibumu. Dewi Lestari adalah wanita Ardi Wijaya, ibumu, nyonya pemilik grup Semesta, istri orang terkaya di Provinsi Angkasa. Ada masalah apa? Dia benar-benar. Ini tidak mungkin. Dewi, lihat, urusan ini jadi kacau begini. Ini kesalahpahaman antar sesama, konflik internal keluarga. Lihat kamu, kan kamu juga baik-baik saja. Ini semua cuma salah paham. Adikmu ini, juga demi kepentingan keluarga Wijaya. Cuma, caranya agak keterlaluan. Kamu sebagai kakak, masa iya, sungguh-sungguh marah sama adikmu? Lupakan saja semua ini. Iya. Kita semua satu keluarga. Masa ada dendam yang dibawa tidur? Kalau kamu masih merasa bersalah, biar adikmu minta maaf sama kamu. Kita kan satu keluarga. Masa segitunya hitung-hitungan? Kita semua sudah lengkap di sini. Mari kita mulai pesta. Maya masih menunggu untuk menyuguhkan teh untukmu. Nanti, kalian di keluarga Wijaya harus saling membantu. Mengerti? Mau melupakan ini? Tidak mungkin. Dasar gadis kurang ajar. Kenapa kamu jadi bawel sekali? Ini kan cuma salah paham, kamu juga kan baik-baik saja. Kenapa? Masih terus-terusan dipermasalahkan? Antar nyonya ke bawah untuk dirawat. Kamu juga tidak kenapa-kenapa. Kau masih terus-terusan mempersoalkannya. Antarkan nyonya turun untuk diobati lukanya. Ini, Ketua Dewan Direksi Wijaya. Maksud Anda mau? Coba jelaskan. Luka-luka di tubuh Dewi ini. Bagaimana bisa terjadi? Ini semua cuma salah paham. Dewi itu, apapun masalahnya selalu dipendam sendiri. Tidak pernah memberitahu kami. Dia ternyata sudah menikah dengan Anda. Kami mengira dia mengambil jalan yang salah. Saya sebagai ayahnya, karena terlalu khawatir. Jadi, Salah paham? Hampir merenggut nyawa Dewi. Itu juga disebut salah paham? Saya akui. Dalam hal ini, saya memang bertindak berlebihan, tapi saya melakukan ini demi kebaikan keluarga Wijaya. Saya tidak salah, saya tidak mungkin hanya diam melihat. Orang luar yang berniat buruk, mempermalukan keluarga Wijaya. Bagus, bagus sekali. Sampai sekarang, masih tetap bandel. Siapa di sana? Ambil rekaman CCTV di depan hotel. Saya ingin lihat bagaimana mereka memperlakukan Dewi. Lalu, balas 10 kali lipat. iya. Ketua Dewan Direksi Wijaya, Anda lihat, ini kan cuma salah paham. Air besar keluar dari kuil naga sendiri. Lagi pula, Dewi itu sangat pengertian. Pasti dia juga akan memaafkan. Kita tidak perlu mengejar masalah ini lagi, kan? Kita dari dua keluarga ini. Tidak bisa karena hal kecil seperti ini, merusak hubungan, bukan? Dewi Lestari,
adalah wanita terpenting dalam hidup saya, Ardi Wijaya. Masalah yang menyangkut dirinya, bagi saya bukanlah hal sepele. Orang lain, meski hanya mencelakakannya sedikit, merugikannya sedikit saja, saya akan menuntutnya sampai tuntas. Selesai. Hal-hal tentangnya, bukan hal sepele bagiku. Orang lain, meski hanya menyakitinya sedikit saja, atau merugikannya sedikit, aku akan menuntut sampai tuntas. Pak, Gimana nih? Gimana nih? aku mana tahu harus gimana. Kamu berani menyuruh orang memukulinya? Nggak. Ayah, Diam. Kamu pantas memanggilku ayah? Aku tahu salahku. Aku nggak tahu kalau Dewi Lestari adalah istri Anda. Aku benar-benar nggak tahu. Kalau aku tahu, diberi 10 nyali pun aku nggak berani. Aku tahu salahku. Kasih aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu salahku. Sudah terlambat. Lakukan. Ketua Dewan Direksi Wijaya, aku benar-benar tahu salahku. Ini Maya Sari. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Aku benar-benar nggak tahu kalau Dewi Lestari adalah istri Anda. Citra, kamu. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Bawa dia pergi. Aku hampir lupa. Masih ada kalian berdua. Cukup. Ketua Dewan Direksi Wijaya, kami benar-benar tahu salah. Kami minta maaf. Aku akan berlutut dan minta maaf pada kakak sekarang juga. Asalkan dia mau memaafkanku, kami mau melakukan apapun. Anda orang besar, jangan ingat kesalahan kecil. Maafkan kami kali ini saja. Benar-benar tahu salah. tolong pertimbangkan niat awal kami, yang demi keluarga Wijaya. Maafkan kami kali ini saja. Dewi Lestari ini nggak pernah ngomong apa-apa ke keluarga. Kami juga nggak tahu dia menikah dengan siapa. Aku kan juga ayahnya. Karena salah paham, anak melakukan kesalahan. Mendidik anak, itu wajar saja, kan? Orang sepertimu, pantas jadi ayah orang? Sampai sekarang kalian masih cari alasan. Dewi sudah sering bilang, dirinya adalah istri Ketua Dewan Direksi Wijaya, ibu mertua Maya Sari di masa depan. Bahkan surat nikahnya pun sudah diperlihatkan. Kalian sendiri yang nggak percaya. Bahkan menghancurkan hadiah yang dibawa Dewi, lalu mencoba membunuhnya. Ingin dia mati di pesta pertunangan ini. Hancur. Dewi sudah sering bilang kalau dia adalah istri Ketua Dewan Direksi Wijaya, calon ibu mertua Maya di masa depan. Bahkan surat nikahnya sudah ditunjukkan. Kalian sendiri yang tidak percaya, bahkan menghancurkan hadiah yang dibawa Dewi dan mencoba membunuhnya. Ingin dia mati di pesta pertunangan ini. Kamu ngomong apa sih? Kamu cuma orang luar. Mana tahu urusan keluarga kami. Maya, buktinya jelas. Tidak terbantahkan. Sampai sekarang kamu masih membela diri. Bisa kamu ingkari? Wanita ini. Ketua Dewan Direksi Wijaya, tolong pertimbangkan. Ini semua cuma kesalahpahaman. Maafkan kami. Iya, ayah, lihatlah, aku dan Maya sebentar lagi akan bertunangan. Kalau kedua keluarga kita ribut seperti ini, rasanya kurang tepat. Bertunangan, pernikahan kalian hari ini jangan harap. Bahkan jika Dewi bukan istriku, sekadar orang biasa, bukan alasan untuk kalian semena-mena. Keluarga Sari, kelakuannya sangat hina. Keluarga Wijaya, tidak akan pernah bersekutu dengan keluarga seperti ini. Ketua Dewan Direksi Wijaya, aku benar-benar tahu salah. Aku dan Rizky saling mencintai. Kalau aku meninggalkannya, aku juga tidak bisa hidup. Ayah, Maya, juga memikirkan keluarga Wijaya. Walaupun tindakannya agak berlebihan, tapi ibu tidak sampai kehilangan nyawa. Lagi pula, ibu itu keluarga Sari, Maya dan mertua. Juga keluarga ibu, walaupun tidak melihat wajah Maya, tolong lihat wajah ibu. Kalau kedua keluarga kita karena hal ini sampai berantakan, ibu juga akan terdampak. Iya, Ketua Dewan Direksi Wijaya, Dewi juga anakku. Kita semua satu keluarga, mana ada yang tidak pernah bertengkar, betul kan? Nanti suruh Maya minta maaf ke Dewi. Kita semua keluarga, darah lebih kental dari air. Masa harus diperhitungan segitunya? Iya, ayah, tolong pertimbangkan. Untuk ibu, kalau ayah benar-benar menghukum keluarga Sari, orang luar akan menertawakan ibu. Aku mohon, setidaknya untuk ibu, tolong beri keluarga Sari kesempatan. Baik, tapi... Aku tidak setuju untuk membebaskan keluarga Sari. Selesai.
Anda benar-benar akan menghancurkan keluarga Sari, orang luar akan menertawakan ibu. Aku mohon, setidaknya demi ibu, tolong beri keluarga Sari kesempatan. Baik, tapi... Aku tidak setuju untuk membebaskan keluarga Sari. Aku tidak setuju untuk membebaskan keluarga Sari. Dewi Lestari, kamu tega sekali ya. Ini kan cuma salah paham. Kamu berani berteriak pada Nyonya? Dewi, kamu benar-benar istri Direktur Wijaya. Bukannya sudah jelas? Jika kaya, Jangan lupakan teman. Pasti tidak akan lupa. Nanti kolam ikannya akan aku kelola semua. Dewi, kamu benar-benar membanggakan ayah. Sejak kecil, ayah sudah yakin padamu, merasa kamu, kalau sudah besar pasti sukses. Banyak potensinya. Dewi, Ini cuma salah paham, karakter adikmu, kan kamu juga tahu, dia benar-benar tidak punya niat jahat. Lihatlah kamu, bicaralah dengan Ketua Dewan Direksi Wijaya, biarkan masalah ini berlalu, ya? Tuan Susanto, jangan menipu diri sendiri lagi. Oke, aku sudah lama diusir dari keluarga Sari. Mana ada hubungan keluarga lagi? Dewi Lestari, sekarang sudah mendapat kekuatan, lalu tidak peduli ikatan keluarga lagi. Tolong hentikan, Tuan Susanto. Jangan terus berbohong pada diri sendiri. Aku sudah lama diusir dari keluarga Sari. Mana mungkin ada ikatan? Dewi, kamu sudah dapat suami kaya, lalu tidak peduli lagi dengan keluarga. Dewi, aku adalah ayah kandungmu. Kau adalah darah dagingku. Ikatan darah lebih kental dari air. Bagaimana bisa diputus begitu saja? Kau. siapa yang berani memberimu nyali? Berani di hadapanku, mengganggu istriku, tidak takut mati? Jika Dewi bilang jangan dilepaskan, ya jangan dilepaskan. Kami akan menuntut sampai tuntas. Kembalikan padaku. Apa? Peninggalan ibuku. Gelang hijau Zamrud Imperial itu, yang kau gunakan untuk menghormati calon ibu mertua. Jadi, masih ingin menghabiskan warisan ibuku? Keluarkan. Kau. Jangan asal bicara di sini. Ini jelas milik kami berdua. Harta bersama. Uang yang ditinggalkan ibumu. Aku tidak boleh menggunakannya. Menggunakan uang ibuku untuk menghidupi selingkuhan dan anak harammu? Kau. Jangan asal bicara di sini. Ini jelas milik kami berdua suami istri. Harta bersama. Uang yang ditinggalkan ibumu. Aku tidak boleh pakai. Mengambil uang ibuku untuk anak haram? Wah, Orang terkaya di Provinsi Angkasa yang legendaris, Direktur Wijaya yang sangat memanjakan istrinya. Ternyata benar adanya. Dewi, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? aku ingin menyelesaikan urusan ini dengan mereka. Ardi, apakah kamu yang menyuruh Joko mengirimkan hadiah itu? Ya. Kenapa? Ada masalah dengan hadiahnya? Hadiahnya bagus-bagus, tapi sayangnya sudah hancur. Apa? Hancur? Benar, calon menantu perempuan kita ini motot semua hadiah itu palsu. Gelang pusaka keluarga Wijaya, cincin dan anting berlian yang kamu lelang dengan harga tinggi di negara makmur, cincin dan anting berlian, Ferrari model terbaru, bahkan sampai sertifikat hak milik villa nomor 1 di puncak awan, semuanya mereka hancurkan. Hadiah-hadiah itu. Hadiah-hadiah itu, semua asli. Semua asli. Aku, barusan ngapain ya? Aku ngapain ya? Aku ngapain ya? Dewi, katakanlah. Kamu juga tidak memberitahu kami, kalau kamu sudah menikah dengan Ketua Dewan Direksi Wijaya. Kami ini juga karena salah paham, baru merusaknya. Maya juga tidak sengaja, karena hadiahnya sudah rusak. Ya sudah, buatkan lagi untuknya, satu set baru. Adikmu ini juga belum mengerti, maafkan dia kali ini, ya. Anak baik, kalian berdua saudara, satu keluarga. Janganlah berhitung terlalu detail dengannya. Boleh tidak? Bukan aku yang sok ngomong.
Keluarga kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Dewi kan sudah bilang soal identitasnya. Kalian sendiri yang tidak percaya. Nah, sekarang sudah. Barang-barang bagus sudah hancur. Masih minta yang baru. Muka kalian tebal sekali. Kenapa tidak terbang saja ke langit? Bisa tidak di dunia? Ini urusanmu apa sebagai orang luar? Ardi, tolong suruh orang hitung. Ya, perusakan properti orang lain dengan sengaja. Harus diganti rugi. Kalian yang tidak percaya. Nah, lihatlah. Barang-barang bagusnya malah hancur. Masih berani minta yang baru. Muka kalian tebal sekali. Kenapa tidak terbang saja ke langit? Bisa dia tidak? Urusan orang luar seperti kamu apa? Ardi, suruh orang hitung saja. Perusakan properti orang lain dengan sengaja. Harus diganti rugi. Baik. Hitung kerugiannya. Ya. Berdasarkan perhitungan, kerusakan barang-barang Mayasari, total 8,5 miliar rupiah. Kakak, aku tahu salah, aku tidak tahu barang-barang itu asli. Maafkan aku kali ini saja, kakak. Dewi, kami benar-benar tidak tahu harganya setinggi itu. Lihat, kita kan satu keluarga, maafkan Maya saja. Satu keluarga? Tuan Susanto tidak merasa tiga kata itu. Sangat ironis. Saat ibuku telah meninggal dunia. Kau di mana? Aku sendirian dan tak punya siapa-siapa. Lapar dan kedinginan. Saat aku kerja untuk biaya sekolah. Kau di mana? Kau malah pakai uang peninggalan ibuku untukku. Untuk menghidupi mereka sekeluarga. Mereka hidup enak. Sementara aku beberapa kali hampir mati kelaparan di jalanan. Sekarang bilang kita satu keluarga? Pantaskah kau? Lihatlah anak ini, itu kan sudah lama berlalu. Kenapa kau masih mengungkit masa lalu dengan ayah kandungmu? Berlalu? Apa maksudmu? Berlalu? Itu karena yang terluka dan tersakiti. Bukan mereka, tapi aku. Aku tidak bisa melupakannya. Dewi Lestari, tidak ada orang tua yang salah di dunia ini. Bagaimanapun, aku adalah ayah kandungmu. Apalagi yang kau mau? Sepertinya Tuan Susanto lupa. Aku sudah diusir dari rumah olehmu. Kau sendiri yang bilang. Bilang di keluarga Sari tidak ada anak bernama Dewi Lestari ini. Sudah, jangan berisik lagi. Kau kan kakak, adikmu juga tidak sengaja merusaknya. Kau harus mengalah pada adikmu. Ini aku yang putuskan. Barang yang rusak tidak usah diganti Maya. Kau belikan dia satu set baru saja. Ini selesai. Tidak. Berdasarkan apa kau berhak memutuskan? Ketua Dewan Direksi Wijaya masih di sini. Apa hakmu untuk memutuskan? Kamu. Kakak, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku kali ini. 8,5 miliar? Mau dijual sekeluarga pun, kami tidak sanggup menggantinya. Benarkah, Mayasari? Aku sudah ingatkan kamu kan? Kamu akan membayar untuk perbuatanmu. Pintu keluarga Wijaya tidak akan kamu masuki. Rizky Pratama juga tidak akan kamu nikahi. Itu kata-kataku. Maafin aku kali ini ya. 8,5 miliar. Mau dijual kita semua pun, nggak bakal cukup buat ganti rugi. Benar kan, Maya? Aku kan udah ngingetin kamu. Semua perbuatanmu akan ada konsekuensinya. Pintu keluarga Wijaya nggak akan bisa kamu masuki. Rizky Pratama juga nggak akan bisa kamu nikahi. Itu kata-kataku. Suamiku, aku mohon. Bantuin aku ngomong sama Dewi. Aku nggak tahu dia itu ibumu. Aku nggak sengaja. Tolong bilangin kata-kata baik buat aku. Uang sebanyak ini, kita beneran nggak sanggup ganti. Pergi. Berani-beraninya minta aku buat minta ampun buat kamu. Aku jadi sengsara gara-gara kamu. Maaf, ibu. Aku beneran gak tahu itu ibu. Aku semuanya dibodohi sama orang bodoh ini. Dia terus-terusan nyerocos hal buruk tentang ibu di depanku. Rizky Pratama juga gak akan bisa kamu nikahi. Aku kira, ibu berniat melakukan hal yang merugikan keluarga Wijaya. Ibu bisa maafin. Anak tidak berguna, dipermainkan sama seorang perempuan. Bahkan disuruh-suruh buat ngerjain ibumu sendiri. Kalau bukan karena aku datang, ibumu bisa-bisa benar-benar celaka. Sekarang masih berani minta ampun sama ibumu? Ayah,
Aku benar-benar tahu salahku. Aku yang bodoh. Ayah, maafin aku kali ini ya. Ayah. Mulai hari ini, pergi ke luar negeri, belajar dari level paling bawah. Kalau masih nggak bisa membanggakan, aku, Ardi Wijaya, bukan nggak bisa punya anak laki-laki lagi. Ayah, luar negeri kan kacau. Aku nggak mau ke luar negeri. Ayah, Bawa pergi. Ayah, maafin aku kali ini ya, ayah. Mulai dari level terbawah. Kalau masih tidak berguna, aku, Ardi Wijaya, bukan tidak bisa punya anak laki-laki lagi. Ayah, luar negeri begitu kacau. Aku tidak mau ke luar negeri. ayah, Bawa pergi. Ayah, maafkan aku kali ini, ayah. kakak, kita ini satu keluarga. Kamu tidak boleh kejam seperti ini, kakak. Sejak kalian menghancurkan keluargaku, menghabiskan harta peninggalan ibuku, dan mengusirku dari keluarga Sari, kita sudah bukan keluarga lagi. Buat daftar kerugian finansial, suruh Departemen Hukum Grup menuntut ganti rugi dari keluarga Sari. Baik, Lalu, segera buat laporan medis cedera untuk Dewi. Serahkan juga ke bagian hukum. baik. Sudah, cepat ganti baju itu. Jangan ganggu aku di sini. Bicara apa sih yang bikin masalah itu Dewi Lestari? Apa hubungannya dengan Maya? Maya tadinya hampir menikah masuk keluarga Wijaya. Hidup enak, bukan karena dia. Selesai. Sudahlah, cepat ganti baju itu. Jangan mengganggu saya di sini. Apa maksudmu yang buat masalah kan Dewi? Apa hubungannya dengan Maya? Maya tadinya hampir saja menikah masuk keluarga Wijaya. Hidup enak, semua gara-gara dia. Nah, sekarang begini. 8,5 miliar. Bagaimana mau bayar? Bahkan kalau habiskan seluruh harta pun tidak akan cukup. Betul. Malah minta surat keterangan luka. Kamu bilang, sebagai orang tua, memarahi atau memukul sedikit, kenapa? Sok-sokan, malah mau melaporkan kita. Benar-benar melawan norma. Hampir saja, padahal tinggal selangkah lagi. Aku bisa menikah masuk keluarga Wijaya, menjadi menantu orang terkaya, calon pemimpin grup semesta. Ayah, ibu, Dewi sudah menghancurkan kita sampai begini. Dia tidak mau kita hidup tenang. Kita juga jangan biarkan dia hidup tenang. Maya, kamu ada ide bagus? Ayah, ibu, begini caranya. Maya Sari, untuk apa dia mengirim pesan padaku? Maya Sari, dia ngirim pesan ke aku buat apa ya? Dewi Lestari, ayah sakit, harusnya kamu pulang ke sini lihat-lihat, kan? Dewi, bagaimanapun juga, kamu juga anakku. Aku juga sudah melahirkan dan membesarkanmu. Iya, dulu memang salah kami, tapi kita tetap satu keluarga. Ikatan darah tak terpisahkan. Sekarang ayah sangat menderita. Kamu pulanglah, lihat ayah. Boleh, kan? Kakak, bagaimanapun juga, ini juga ayahmu. Tidak ada orang tua yang salah di dunia ini. Harusnya kamu pulang dan berbakti, kan? Baik, aku setuju. Kamu kan baik-baik saja? Katakanlah, sebenarnya mau apa?
Kamu kan baik-baik saja. Katakan, sebenarnya mau apa? Anak durhaka, sujud. Tuan Susanto, kalau ingatanmu tidak bermasalah, seharusnya kamu belum lupa. Kita sudah memutuskan hubungan ayah dan anak. Aku bukan anak durhakamu. Aku juga tidak perlu bersujud padamu. Dewi Lestari, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Paling tidak ada jasa juga, kan? Kamu tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Masih membuatku menanggung utang sebesar 8,5 miliar. Seumur hidupku tidak akan bisa melunasinya. Siapa yang harus disalahkan? Utang ini, bukankah berkat putrimu yang baik, Mayasari? Kesombongan dan keangkuhannya yang menghancurkan gelang keluarga Wijaya. Kamu masih berani menyalahkan adikmu? Ini semua salahmu. Kakak, sebagai manusia jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Kamu sudah merusak nama baik keluarga Sari. Masih mau membuat keluarga Sari menanggung utang sebanyak ini? Kalian sebenarnya mau apa? Hah? Bukankah Ardi Wijaya sangat menyayangimu? Katakan padanya, suruh dia membatalkan utang keluarga Wijaya, lalu berikan 1 miliar rupiah sebagai hadiah untuk keluarga Sari. Masalah ini selesai begitu saja, kedua keluarga kita hidup dengan baik. Mimpi kali. Kalian mau apa sih? HMPH. Bukannya Ardi Wijaya sangat menyayangimu? Kamu beritahu dia, suruh dia hapuskan utang keluarga Wijaya, lalu berikan keluarga Wijaya 1 miliar rupiah sebagai hadiah. Urusan ini selesai begitu saja, kedua keluarga kita hidup dengan damai. Kamu mimpi. Menolak tawaran baik, mau terima akibatnya. Begitu, kan? Baiklah, ikat dia, jangan sampai dia kabur. Sore ini kita ambil uangnya, lalu pergi dari kota Bintang. Kamu mau apa? Kamu tidak mau membiarkanku hidup tenang. Aku beritahu kamu, aku sudah memberitahu Pak Hadi. Dia mau membelimu dengan harga tinggi. Nanti kita ambil uangnya, lalu pergi dari Provinsi Angkasa. Paling-paling kita ke luar negeri. Aku ingin lihat, Ardi Wijaya ini bisa apa terhadapku. Hei, Ibu, katanya, setelah kita dapat uang, mau hidup di mana? Negara bunga. Ayahmu bilang, Indah Permata punya properti di sana. Setelah kita dapat uang, kita pergi ke negara bunga. Ayahmu berencana mau berbisnis di sana. Bagus. Hei, katanya orang negara bunga itu bodoh. Uang mereka pasti mudah didapat. Cepat buka pintu. Pak Hadi, silakan masuk, silakan masuk. Nyonya Susanto. Rp10 juta. Ayahmu sudah menerima uang mahar. Ikutlah denganku. Tuan Susanto, aku tanya untuk terakhir kalinya. Benarkah kamu mau bersikap seperti ini terhadap anak kandungmu sendiri? Anakku sayang, kali ini, anggap saja sebagai yang terakhir kalinya, kamu berbakti pada ayah. Tuan Susanto, kamu benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Kamu akan membayar untuk semua yang telah kamu lakukan. HMPH. Nona cantik, tenang saja, aku pasti lebih menyayangimu daripada si tua Ardi Wijaya itu. Hentikan. Selesai. Tuan Susanto, kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Kau akan membayar untuk semua yang telah kau lakukan. HMPH. Nona cantik, tenang saja, aku pasti lebih baik dari Ardi tua itu. Lebih penyayang. Hentikan. Ardi Wijaya, kenapa kau? Sakit tidak? Tidak. Petugas penegak hukum.
Mereka telah melakukan penahanan ilegal terhadap istri saya. Buktinya jelas, serta bukti sebelumnya mereka melakukan cedera fisik terhadap istri saya, juga saya serahkan. Mohon bawa mereka pergi. Ardi. Dewi. Dewi. Ardi. Dewi. Dewi. Sayang. Sayang, kamu masih marah sama aku? Aku tahu aku salah. Aku nggak sengaja. Bisa nggak kamu lihat hubungan kita dulu? Dan maafin aku? Boleh, nggak? Bagaimanapun juga, Rizky Pratama tetaplah anak Ardi Wijaya. Aku susah payah kabur, masih harus nyelamatin ayah dan ibu. Hanya bisa mengandalkan dia. Diam. Kamu masih berani minta aku datang mencarimu? Maya Sari, kamu benar-benar bodoh. Kamu tahu nggak? Aku hancur karena kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sebentar lagi bisa mewarisi grup semesta dan jadi kepala keluarga Wijaya. Sekarang, semuanya berakhir. Aku malah akan diasingkan ayah ke luar negeri. Kamu masih berani minta aku datang mencarimu? Sayang, aku benar-benar nggak sengaja. Ini semua gara-gara Dewi. Dia sudah menipu seluruh keluarga kita. Suamiku, aku benar-benar tidak sengaja. Itu Dewi Lestari. Dia sudah menipu seluruh keluarga kita. Kita ditipu. Yang menghancurkan gelang giok itu kan kamu, yang merobek sertifikat hak milik itu juga kamu, yang menghancurkan semua hadiah itu juga kamu. Kalau bukan karena kamu menghancurkannya, gelang pusaka keluarga Wijaya kita, dan memukul ibuku, ayahku akan marah sebesar itu. Aku akan diusir ke luar negeri. Kamu masih berani mengeluh di depanku. Aku dapat istri seperti kamu. Aku benar-benar sial. Suamiku, aku benar-benar tahu salahku. Semuanya salah Dewi Lestari itu. Dia sudah lama menikah dengan ketua Dewan Direksi Wijaya, tapi tidak memberitahu kita. Ayah dan ibuku juga takut dia tersesat. Takut dia merusak rencana kita, makanya melakukan hal itu. Secara kebetulan yang tidak disengaja ini. Kalau saja dia memberitahu kita lebih awal, pasti kita akan menghormatinya sebagai tamu kehormatan, memperlakukannya dengan penuh hormat. Tidak akan ada kejadian-kejadian belakangan ini. Suamiku, menurutku, Dewi Lestari, dia sengaja. Kamu bilang, Dewi Lestari itu sengaja? Iya, suamiku. Coba pikir, Dewi Lestari sangat disayang ketua Dewan Direksi Wijaya. Dia juga jauh lebih muda dibanding ketua Dewan Direksi Wijaya. Siapa yang tahu, nanti dia akan ingin menguasai harta keluargamu. Dia ingin membuat ketua Dewan Direksi Wijaya membencimu, mengusirmu, agar dia bisa menguasai sendiri harta keluarga Wijaya. Dewi Lestari, dia benar-benar jahat. Suamiku, bagaimana ini? Kamu dan ketua Dewan Direksi Wijaya sudah ditipu oleh Dewi Lestari. Aku kira dia wanita yang baik dan bijaksana. Tapi ternyata dia punya niat buruk. Kamu benar. Ibu ini, 15 tahun lebih muda dari ayahku, masih sehat dan kuat, dan sekarang, sangat dipercaya dan disayangi ayahku. Bahkan Kepulauan Damai, bisa dibeli sebagai hadiah pernikahan. Kalau dia mau, dia pasti punya cara, untuk mengambil lebih banyak harta kekayaan keluarga Wijaya. Tak kusangka, ibu ini, yang terlihat polos dan baik hati, ternyata kejam dan licik. Aku benar-benar dikibulinnya, bahkan berani berakting di depan ayahku. Bersikap sok suci. Dewi Lestari, walaupun kamu menikahi orang terkaya, menjadi istri ketua Dewan Direksi, lalu apa, aku tetap bisa menjatuhkanmu. Kamu bikin hidup keluargaku susah. Aku juga pasti bikin hidupmu susah. Lantainya dingin, bangun dan duduklah, jangan berlutut lagi. Maaf, Nyonya, maaf. Jalan gak lihat-lihat, ya, abis nabrak orang, cuma bilang maaf doang, maaf. Nyonya, ini semua salahku, jangan marah, dasar orang rendahan, kopi tumpah semua di rokku, maaf.
Kamu tahu berapa harga rok ini? Jual dirimu pun gak bakal cukup buat ganti. Maaf. Sudah, kamu tidak perlu di sini. Pergilah dulu. Terima kasih, Tuan. Suamiku, kamu mau apa? Dia merusak bajuku seperti ini, membuatku jadi begini. Bagaimana bisa dia pergi dengan mudah? Maya, dulu kamu bukan yang paling baik hati, paling pengertian, dan paling perhatian. Sekarang, kenapa kamu jadi begitu sombong dan sewenang-wenang? Apa kamu selama ini membohongiku? Apa kamu diam-diam menyinggung Dewi? Tidak heran ayah, kali ini marah sekali. Ini pertama kalinya dia marah sebesar ini. Suamiku, masa sih? Bukan begitu. Aku hanya takut. Pelayan itu ceroboh, bisa melukai anak di dalam kandunganku. Kondisi tubuhku sekarang sangat lemah. Sedikit saja salah, anak kita bisa hilang. Aku juga hanya terlalu takut kehilangan anak kita. Jadi, aku jadi kehilangan kendali. Apa katamu, kamu hamil? Iya, suamiku. Tidak mungkin. Kapan kamu hamil? Ini baru ketahuan beberapa hari lalu. Sudah lebih dari sebulan. Awalnya aku ingin memberitahumu setelah pesta pertunangan selesai, memberimu kejutan. Tak disangka, terjadi hal seperti ini. Kamu benar-benar hamil? Aku akan jadi ayah. Selesai. Bagus sekali, Maya Sari. Aku tak menyangka kamu begitu hebat. Cepat sekali sudah hamil. Aduh, cepat. Cepat duduk. Katanya ibu hamil tidak boleh lelah. Suamiku, tidak apa-apa. Tadi kamu tidak kepanasan, kan? Kamu jangan sampai terluka. Dasar, pelayan itu, harusnya dia ditegur. Terlalu ceroboh. Suamiku, bisakah kamu mempertimbangkan atas jasaku mengandung anak untuk keluarga Wijaya ini? Untuk kali ini, lepaskan dulu keluarga Sari. Uangnya terlalu banyak, benar-benar terlalu banyak. Keluarga Sari benar-benar tidak mampu membayarnya. Ayah dan ibuku sudah tua. Utang-utang itu bisa membahayakan nyawa mereka. Bisakah kamu mohon kepada Ketua Dewan Direksi Wijaya? Untuk kali ini, lepaskan dulu keluarga Sari kami, ya? Tentu saja bisa. Ada hal apa yang lebih penting dari anak keluarga Wijaya? Tenang saja, nanti aku pulang dan bicara dengan ayah. Dia itu sangat ingin punya anak. Pasti demi anak ini, dia akan menghapus utang kalian, mencabut gugatan terhadapmu. Tuan muda, kami datang menjemput Tuan pulang. Bersiaplah. Kita akan mengadakan lagi pesta pertunangan, Tuan muda. Sekarang Tuan tidak bisa mengadakan pesta pertunangan. Kenapa? Tuan sudah sangat mengecewakan Ketua Dewan Direksi dan Nyonya. Ketua Dewan Direksi pasti tidak akan mengizinkan Nona Maya Sari masuk. Apa katamu? Tuan muda, Ketua Dewan Direksi pasti tidak akan mengizinkan Nona Maya Sari masuk ke dalam keluarga. Jadi, pesta pertunangan kalian tidak bisa dilaksanakan. Apa yang kamu omongin? Kamu tahu nggak, Maya sedang mengandung anak keluarga Wijaya? Tidak mengadakan pesta pernikahan. Masa mau membiarkan keturunan keluarga kami hidup terlantar? Baik, Tuan muda. Saya akan segera beritahu Ketua Dewan Direksi. Rizky, kalau Ketua Dewan Direksi Wijaya masih tidak setuju, gimana dong? Tidak setuju? Itu bukan urusannya lagi. Maksud kamu? Selama ini, di grup semesta, aku juga punya banyak orang sendiri. Sedangkan ayahku itu, bagaimanapun juga, dia sudah tua. Grup semesta seharusnya diserahkan pada kami anak muda untuk mengelolanya. Rizky, kamu hebat banget. Dewi, kamu nggak ngangkat, kan? Aku akan segera kembali ke keluarga Wijaya. Kali ini, aku nggak akan biarin kamu mendominasiku lagi. Mengatur-atur aku. Pak Direktur bilang, Maya Sari ini berani sekali. Berani menculik Nyonya. Pasti akan dituntut sampai tuntas. Meski dia hamil pun tidak akan dibiarkan. Kali ini jangan sampai dia kabur lagi. Cepat, jangan biarkan dia lari.
Sudah bangun. Ada yang tidak enak? Lapar tidak? Aku sudah suruh orang masak sarang burung walet untukmu. Aku baik-baik saja. Mereka, bagaimana kabarnya? Bambang Susanto dan Maya Sari mereka melakukan penganiayaan, penahanan tidak sah, pencemaran nama baik dan penghinaan, merusak properti orang lain dengan sengaja. Buktinya sudah jelas. Tenang saja, aku sudah suruh divisi hukum bersiap untuk mengajukan gugatan. Pasti akan membuat mereka mendekam di penjara selamanya. Dewi, aku kasih tahu kabar baik. Apa? Kamu hamil. Kita punya anak. Benarkah? Dewi, kedepannya aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, melindungimu dan anak kita. Suamiku. 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 Tolong selamatkan aku. Ayah dan ibuku sudah ditangkap. Aku tidak mau masuk lagi. Suamiku. Masa sih, ayahku? Seharusnya akan mempertimbangkan anak ini, dan membiarkan kalian lolos. Masa ia masih akan menuntut? Aku juga tidak tahu, suamiku. Coba kamu pikirkan caranya. Suamiku. Coba kamu pikirkan caranya. Suamiku. Kamu lihat apa? Maya. Kali ini ayahku serius. Aku jadi kena getahnya karena kamu. Suamiku, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku masih mengandung anak keluarga Wijaya. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, anak kita akan hancur, suamiku. Dasar kamu bodoh. Bagaimana aku tahu harus berbuat apa? Aku masih mengandung anak keluarga Wijaya. Kalau aku masuk penjara, aku dan anakku akan hancur, suamiku. Coba pikirkan lagi caranya. Kumohon. Bagaimanapun juga, Rizky adalah satu-satunya anak Ardi Wijaya. Selama aku bersamanya, pasti ada kesempatan untuk bangkit kembali. Selama ada harapan, pasti ada jalan. Dewi, kamu tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Suamiku, bawa aku pergi. Kamu kemana, aku ikut kemana, bawa aku pergi. Aku tidak takut menderita. Aku juga tidak takut ke luar negeri. Kamu, mau ikut aku ke luar negeri? Mau, aku mau. Aku tidak tega meninggalkanmu. Suamiku, bawa aku pergi. Baik. Aku akan membawamu pergi. Ayo pergi. Joko, kamu mau apa? Lepaskan aku, suamiku, tolong aku. Joko, lepaskan Maya. Kalau ada apa-apa dengan anak dalam kandungannya, kamu berani tanggung jawab? Maaf, Tuan Muda. Sekarang aku tidak bisa melepaskannya. Dan, silakan ikut aku pergi sekarang. Suamiku. Joko, kamu mau bawa aku kemana? Ketua Dewan Direksi memerintahkan aku untuk segera mengantar Tuan Muda ke luar negeri. Tidak boleh ditunda. Tuan Muda, segera ikut aku pergi. Tidak, tidak. Suamiku. Tidak ada waktu untuk ditunda. Tuan Muda, mohon segera ikut saya pergi. Tidak, tidak. Suamiku. Tidak boleh. Joko. Kamu tidak bisa membawa kami pergi seperti ini. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Wijaya. Dan lagi, di dalam perut Maya, ada anakku. Itu adalah anak dari keluarga Wijaya. Ayahku tidak bisa begitu saja mengusir kami dari keluarga Wijaya. Benar. Benar. Aku. Di dalam perutku. Ada anak keluarga Wijaya. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Nona Maya Sari. Apakah kamu benar-benar hamil? Apakah kamu yakin anak di dalam perutmu benar-benar dari keluarga Wijaya? Joko. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Maya benar-benar hamil. Dia memang hamil. Hamil anakku. Anak dari keluarga Wijaya. Aku adalah satu-satunya anak di keluarga Wijaya.
Ayahku tidak bisa begitu saja mengusir kami. Tidak bisa mengirimku ke luar negeri seperti ini. Tuan muda, mulai hari ini, kamu bukan lagi satu-satunya anak ketua dewan direksi. Apa? Maksudmu apa? Aku bukan satu-satunya anaknya. Apa yang kamu omongkan? Nyonya sedang hamil. Jadi, kamu bukan lagi satu-satunya anak ketua dewan direksi. Apa, melainkan cadangan? Dewi Lestari, hamil. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Sedangkan untuk Nona Mayasari, pemalsuan catatan medis, sama sekali tidak hamil. Tuan muda, tunangan wanitamu ini, lagi-lagi membohongimu. Apa? Maya, kamu membohongiku lagi. Suamiku. Bukan seperti itu. Aku mempercayaimu berkali-kali. Dan kamu membohongiku lagi. Sudah. Terlalu banyak omong kosong. Terlalu berisik. Bawa pergi. Suamiku. Suamiku. Selesai.